Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Nada Hanifah dari kelas 11 ATPH 1. Saya akan mempresentasikan tentang Panitia 9 Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Doyowadisuryo lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi Sungai Citarum dan merupakan daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Ahmad Subarjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu hasil perkawinan dari Teuku Muhammad Yusuf dengan Wardina. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pidi, sedangkan ibunya seorang putri camat di Telukagung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah merupakan seorang kepala pemerintah dalam Kesultanan Aceh yang memimpin sebuah wilayah setingkat kabupaten dan ulama di wilayah Luweng Putu, sedangkan Teuku Muhammad Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Sebagai bungsu dari 4 bersaudara, Ahmad Subarjo merupakan anak kesayangan kedua orang tuanya. Saudara perempuan Subarjo yang pertama bernama Siti Syadijah. Saudara perempuannya nomor 2 bernama Siti Alimah dan saudara laki-lakinya bernama Abdul Rahman. Sewaktu kecil, Ahmad Subarjo diberi nama Teuku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, seorang rekan ayahnya yang bernama Raden Mas Said mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa yaitu Subarjo. Kakeknya dari pihak ibu kemudian menambahkan nama Ahmad di depan nama Subarjo, sehingga namanya menjadi Ahmad Subarjo. Adapun nama Doyowadisuryo ditambahkannya sendiri setelah dewasa saat dia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi atau kelompok Persatuan Perjuangan terhadap pemerintahan kabinet Syahrir II di Indonesia. Petualau diajarkan oleh ayahnya adalah ungkapan dalam bahasa Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Makna ungkapan tersebut yaitu seseorang boleh mempunyai ambisi tetapi jangan mengejar kemasyhuran, jalankan kewajiban dan tugas, serta jangan pedulikan kata orang tentang hasil kerja. Pada awal masuk sekolah, Ahmad Subarjo masuk ke Sekolah Rendah Eropa 3 yang letaknya di daerah Keramat, kemudian pindah ke Sekolah Rendah Eropa Pertama B di Schoolweg dekat daerah Pasar Baru. Ketika masuk di Sekolah Rendah Eropa 3, dia sudah pintar menggunakan bahasa Belanda. Subarjo sangat rajin membaca buku-buku dan majalah yang berbahasa Belanda. Selain itu, dia juga suka membaca buku-buku karya Karl Friedrich, May, Jules Verne, dan kisah petualangan Buffalo Bill. Ketika pindah ke Sekolah Rendah Pertama B, Subarjo dipimpin oleh seorang kepala sekolah Belanda bernama Fleming. Fleming berpendapat bahwa orang pribumi sangat bodoh dan tidak dapat disamakan dengan orang Eropa atau bangsa lain. Lebih lanjut, Fleming menambahkan jika penduduk asli tidak mempunyai kemampuan untuk menerima pendidikan lebih tinggi dan mereka lebih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah dan kasar. Hal tersebut membuatnya merasa sakit hati dan bersumpah agar belajar lebih giat, untuk menunjukkan bahwa perkataan Fleming tentang orang pribumi itu salah. Setelah berhasil lulus dari LSB, Subarjo masuk ke Sekolah Pangeran Hendrik. Setelah berjuang selama 2 tahun, dia akhirnya mengundurkan diri dari Sekolah Pangeran Hendrik dan pindah ke Sekolah Raja Willem di Salemba. Dari seluruh mata pelajaran yang diterima di KW3 atau HBS, mata pelajaran sejarah umum adalah yang paling menarik bagi dirinya. Selama menempuh pendidikan di HBS, dia menghabiskan waktunya dengan belajar dan bermain musik. Kesibukan-kesibukan dalam bermain musik bukanlah menjadi hambatan bagi Subarjo untuk menyelesaikan pendidikannya. Dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Raja Willem III pada 1917. Selanjutnya, Subarjo melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda di bidang hukum internasional pada 1919.
Pada 1922, dia memperoleh gelar sarjana muda hukum dan mendapat gelar sarjana penuh pada 1933 dengan gelar Mister in the Rechten atau sarjana hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Berikutnya riwayat perjuangan Ahmad Subarjo, anggota BPU PKI. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Jepang di peperangan Pasifik melawan tentara sekutu menyebabkan Gunsei Kanbu atau pemerintahan militer Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Tosakai. BPU PKI dibentuk sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan dukungan kepada Jepang yang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggotakan 60 orang yang merupakan pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia. BPU PKI diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat dan R.P. Suroso, sedangkan wakilnya adalah Ichibangase Yoshio. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 21 Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan sidang yang kedua dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Ahmad Subarjo di dalam BPU PKI berperang menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Pada sidang BPU PKI pertama, dia mengatakan dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara-negara lain belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia. Usulan ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPU PKI untuk menyusun dasar negara karena bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Terdesaknya Jepang akibat serangan sekutu di medan peperangan membuat Komandan Angkatan Perang Daerah Bagian Selatan, Marsikal Terauchi, mengumpulkan medan peperangan membuat Komandan Angkatan Perang Daerah Bagian Selatan, Marsikal Terauchi, mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945 dan memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk datang ke Saigon. Mereka tiba di Saigon pada 11 Agustus 1945 dan diterima Terauchi yang langsung mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai wakil dan ketua PPKI. PPKI beranggotakan 21 orang yang menjadi perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Anggota-anggota ini terdiri atas tokoh-tokoh nasional terkenal, sehingga badan tersebut merupakan perwakilan yang representatif bagi seluruh Indonesia. PPKI ditunjang oleh badan perancang yang terdiri atas para penasihat yang diketuai oleh Muhammad Hatta. PPKI ditunjang oleh badan perancang yang terdiri atas para penasihat yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Adapun Ahmad Subarjo diangkat sebagai wakil ketua badan perancang yang bertugas untuk menyampaikan surat undangan rapat PPKI kepada masing-masing anggota. PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta melanjutkan tugas dari BPU PKI yang belum terlaksana dengan baik. PPKI harus menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan tugasnya,
program PPKI ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadi sebuah kejadian yang kemudian disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Adanya peristiwa tersebut membuat pekerjaan PPKI terpaksa terhenti. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada 15 Agustus 1945, pukul 23 WIB, terjadi perdebatan hebat antara golongan tua dengan muda. Mereka menyatakan pendapatnya masing-masing tentang pelaksanaan proklamasi. Baik golongan tua maupun golongan muda sependapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Tetapi mereka tidak sependapat dalam cara mengemukakan dan cara pelaksanaannya. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan tanpa pertumpahan darah dan menginginkan agar diadakan rapat PPKI terlebih dahulu pada 16 Agustus 1945. Golongan muda di sisi lain tidak setuju dengan alasan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang. Mereka juga tidak setuju lahirnya proklamasi kemerdekaan karena janji Jenderal Terauchi. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan sendiri dan lepas sama sekali dari pemerintah Jepang. Mereka yakin bahwa janji Jepang tersebut hanya tipu muslihat belaka. Setelah melalui perdebatan yang panjang, golongan tua tetap bersikeras agar proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI yang akan dilaksanakan esok hari pada 16 Agustus 1945. Golongan muda yang merasa kecewa kemudian mengadakan rapat sekitar pukul 24 WIB bertempat di Jalan Cikini 71. Para golongan muda dalam rapat tersebut memutuskan untuk menyingkirkan Soekarno dan Hatta keluar kota agar kedua tokoh tersebut ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4 WIB, golongan muda menugaskan Soekarno dan Soekarni dan Singgih beserta beberapa pemuda untuk menjemput Soekarno dan Hatta di kediamannya masing-masing untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok dipilih karena dirasa aman dan jauh dari jangkauan tentara Jepang serta tempat tersebut berada dalam wilayah pengawasan PETA. Mereka di sanalah berusaha mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus pagi, Soebarjo dikejutkan dengan kabar bahwa Soekarno dan Hatta telah diculik. Dia kebingungan karena sebentar lagi para anggota PPKI akan mengadakan rapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pukul 10 WIB. Tanpa membuang waktu berlalu lama, dia segera berusaha mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Dia menemui Wikana dan berusaha mendesaknya untuk memberitahu tempat Soekarno dan Hatta disembunyikan. Melalui perbincangan yang panjang, Soebarjo akhirnya mampu meyakinkan Setibanya di Rengas Dengklok, Soebarjo kemudian dibawa menemui Mayor Subeno yang segera mengadakan perbincangan singkat sekaligus meminta jaminan proklamasi kemerdekaan secepatnya diumumkan. Mayor Subeno meminta proklamasi kemerdekaan dilaksanakan saat itu juga. Permintaan itu ditolaknya karena tak masuk akal. Soebarjo kemudian meyakinkan Mayor Subeno bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan sesegera mungkin dan memberikan jaminan mengambil beberapa teori-teori dari beberapa filsuf terkenal seperti Voltaire, G.G. Rousseau, Montesquieu, John Locke,
Spencer dan Thomas Paine untuk teori individualistis, Karl Marx, Engels, dan Lenin untuk teori kelas, serta Adam Miller dan Hegel untuk teori negara kesatuan. Berkat pemikiran tersebut, Ahmad Subarjo diikutsertakan dalam Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno dengan tujuan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Perannya dalam Panitia 9 juga sangat besar, karena gagasan yang disampaikannya akhirnya dimasukkan sebagai paragraf 1 pembukaan UUD 1945 dengan berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. BPU PKI menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 1945 dan menghasilkan sebuah draft konstitusi yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang berisi 17 bab dan 37 pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Apabila dirinya gagal, bersedia untuk ditembak mati oleh Mayor Subeno sendiri. Jaminan tersebut berhasil meyakinkan Mayor Subeno, dan dia akhirnya diperbolehkan membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi. Setelah rombongan Subarjo tiba di Jakarta, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke kediaman Laksamana Maeda untuk mengadakan rapat terkait dengan urusan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang hadir di dalam ruangan rumah itu adalah Soekarno-Hatta. Tokoh-tokoh yang hadir di dalam ruangan itu adalah Soekarno, Hatta, Subarjo, Maeda, Yosi, sedangkan yang berada sedikit agak di belakang dekat meja ada Sukarni, BM Diah, dan Sudiro. Subarjo dan Hatta menyampaikan pendapat secara lisan dalam merumuskan teks proklamasi. Soekarno kemudian mencatatnya di secari kertas. Subarjo menyumbangkan pokok pemikirannya di alinea pertama rumusan teks proklamasi. Kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Hatta kemudian menyatakan pendapatnya. Ini tidak cukup dan merupakan suatu pernyataan abstrak tanpa isi. Kita harus menghantarkan kemerdekaan kita pada pelaksanaan yang nyata. Dan kita tidak mungkin dapat berbuat demikian tanpa kekuasaan berada di tangan kita. Kita harus menambahkan pikiran tentang penyerahan kekuasaan dari Jepang ke dalam tangan kita sendiri. Timbullah kemudian beberapa pertimbangan mengenai rumusan yang tepat tentang ide penyerahan kekuasaan tersebut. Hatta kemudian menyatakan, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang cermat-cermatnya, serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Rumusan teks proklamasi dalam bentuk yang terakhir kemudian lebih disederhanakan dengan penuh hikmat, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah selesai dibuat dan beberapa kata harus diganti, rumusan teks proklamasi tersebut kemudian diserahkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk disetujui. Atas usul dari Soekarni, teks pernyataan tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja yang mewakili bangsa Indonesia. Naskah proklamasi itu lantas diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dalam proses pengetikan, Sayuti melakukan beberapa perubahan. Perubahan itu sebagai berikut. 1. Kata tempo diubah menjadi kata tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
3. Rumusan Jakarta 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari ini bulan 8 tahun 5. Naskah yang telah diketik kemudian diserahkan kepada Soekarno dan Hatta untuk ditandatangani. Setelah semuanya selesai, Hatta meminta kepada BM Diah dan para pemuda dari golongan pers agar segera memperbanyak dan mengumumkan bahwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia telah berhasil dirumuskan serta akan dibacakan pada pukul 10 WIB di kediaman Soekarno di Jalan serta akan dibacakan pada pukul 10 WIB di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.